Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk semua teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Ada gue kembali lagi Harjuno Saputra. Seperti biasa tiap sore kita ada bahasan ya, kurang lebih 30 menit di podcast kita. Bahasannya macam-macam, soal politik, sosial, ekonomi, hukum, sesuatu yang mungkin lagi in di tanah air. Bisa juga soal hobi, olahraga, musik, batik pernah kita bahas juga, dan beberapa permasalahan wilayah lokal yang juga kita bahas di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan seperti biasa juga, apapun yang teman-teman kerjakan, tetap semangat, tetap kreatif, tetap optimis, jangan gampang nyerah. Namanya hidup, kadang ada ups and downs, ada banyak rejections, ada yes and no, tapi ya itu biasa. Yang harus kita lakukan adalah tetap going dengan tujuan kita, tetap optimis, karena kalau kita persistence ya, rajin seperti itu, ya apapun nanti hasilnya pasti yang paling baik yang diberikan Tuhan untuk kita. Nah, bicara mengenai platform, ada 10 platform kurang lebih di podcast kita, jadi bisa nonton di mana aja, bisa di Instagram, bisa di Twitter, juga bisa di TikTok, Facebooknya Partai Perindo, semuanya @partai-perindo, ada RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, YouTube-nya Partai Perindo, dan juga websitenya Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih mau nonton yang mana selama untuk 30 menit ke depan ini. Dan ada juga e-voucher masing-masing Rp100.000 untuk beberapa pemenang. Tinggal follow Instagramnya Partai Perindo, nonton podcastnya, terus bikin 1-2 kalimat yang relate dengan bahasan ini. Nanti kita pilih beberapa pemenangnya. Vouchernya Rp100.000, lumayan banget untuk belanja online ya, di salah satu platform besar online. Jadi bisa dimanfaatkan nanti kuisnya ini. Dan juga bahasan kita hari ini menarik. Aku udah sering ngajak teman-teman jalan-jalan ya, dalam tanda kutip, ke berbagai daerah di tanah air, mulai dari Sumatera Utara, Bengkulu, Jakarta pastinya, terus kemarin juga sempat ke Cimahi, right? Dan Bekasi paling dekat, atau Depok. Nah, ini aku mau ngajak sedikit bergeser ke Kalimantan ya. Ini pribadi belum pernah, tapi sering banget dengar soal Kota Waringin Barat, Pangkalan Bun, ya ada beberapa kenalan juga kerjaan yang berasal dari Kalimantan. Nah, kira-kira di Kota Waringin Barat ya, ini potensi alamnya seperti apa sih kayaknya? Karena kita tahu Kalimantan tuh wow, ya. Kenapa aku bilang wow? Salah satu wilayah yang wow, luar biasa potensinya, yang mungkin belum terlalu maksimal, tapi kita sudah dengar banyak ya. Ini rumah untuk orang hutan, pertambangan juga, dan IKN kita tahu ya, Nusantara nanti akan di sana dibangun dan dalam proses seperti itu. Nah, bicara Kota Waringin Barat, mungkin kalau teman-teman nggak terlalu familiar dengan Kota Waringin ya, yang aku search di sini, ini terletak di Provinsi Kalimantan Tengah ya, ibu kotanya kalau nggak salah kabupatennya itu Pangkalan Bun, dan semboyannya nih, waduh keren banget, Marunting Batu Aji, bener ya? Menuju kejayaan ya, ada luasnya 10.000 kilometer something ya, dan berdiri 3 Oktober 1959. Jadi memang kabupaten yang luar biasa, Kota Waringin Barat, dan kita lihat bagaimana kira-kira potensi. Nah, bicara mengenai potensinya Kota Waringin Barat ini, kita datangkan langsung ya, all the way dari Kalimantan Tengah. Ini ada Wakil Ketua Peduli Lingkungan Hidup DPW Pemuda Perindo Kalimantan Tengah, dan juga seorang mangrove conservation activist ya, hutan mangrove, aktivis hutan mangrove, yaitu ada Bapak Suryansyah. Saya manggilnya Abang atau Bapak? Abang. Abang ya. Kalau orang Kalimantan apa? Abang. Ya, Abang. Bener. Aduh, Abang. Abang Suryansyah, apa kabar? Assalamualaikum. Kabar baik. Aduh, Waalaikumsalam warahmatullahi terima taala kasih sudah berkatuh. datang ya. Langsung dari Kalimantan Tengah tadi. Nah, langsung Langsung dari langsung Kalimantan Tengah tengah. langsung ke Jakarta untuk podcast. Saya senang sekali loh, karena kedatangan saudara-saudara dari luar kota, dan kali ini dari Kalimantan. Om, sehat, Bang? Sehat, Oke, sehat. kegiatan sekarang kalau sehari-hari ngapain aja, Bang? Saya kegiatan sehari-hari Mhm. menyemai jenis pohon mangrove dan Oke. cemara Mhm. dengan sosialisasi terhadap masyarakat pentingnya konservasi Ya. terhadap masyarakat di sekitar desa dan kecamatan serta kabupaten kami.
Oke, ini mangrove menarik Kang, Iya. Bang. Yang saya tahu bahwa ini harusnya memang dijaga karena salah satu yang tadi untuk mencegah banyak hal ya Bang ya, banjir, tsunami ya, hal-hal lain. Kalau dari Bang sendiri, kenapa penting ada mangrove di sekitar kita? Eh, Hutan mangrove sangat penting, Mhm, yang mhm. utama fungsinya untuk menahan abrasi. Abrasi, ya betul. Yang lebih penting lagi untuk beranak pinaknya biota laut, seperti Hmm, udang, ikan, kepiting. mhm, mhm. Bahkan juga dia penyumbang oksigen. Betul sekali. Jadi memang nih banyak teman nggak tahu kan kalau mangrove tuh tadi kalau lihat abrasi ya salah satu ya juga kalau ada tsunami mungkin bisa ketahan dikit seperti itu. Oksigen ya. Terus beranak pinaknya tadi biota laut, udang segala macam. Nah, ini kalau boleh tahu juga Bang Suryansa sudah berapa lama terlibat di istilahnya sebagai seorang mangrove activist ini? Sekitar 25 tahun yang lalu. Udah 25 lama tahun, banget dong, iya. 25 tahun yang lalu sampai sekarang. Sampai sekarang Aha. masih eksis. Oh, mantul. Kenapa jatuh cintanya sama bidang ini, mangrove ini? Karena saya, Oh, orang tua saya sebagai nelayan, oke. dan juga saya dari kecil juga ikut Mhm, bapak oke. sebagai nelayan. Mhm, Karena mangrove juga itulah yang saya katakan tadi, bahwa mangrove sangat penting untuk beranak pinaknya mhm, udang, ikan, kepiting. mhm. Ya, Iya, iya. itu yang sangat menarik bagi saya. Iya, iya. Ini menarik bahwa saya selalu apresiasi ya sama orang-orang yang mencintai lingkungan, yang peduli lingkungan. Karena nggak banyak Bang Suryansa ya, Ya, apalagi anak muda ya, kadang kan acuh tak acuh sama iya. alam. Jadi keberadaan Bang Suryansa sebagai seorang mangrove activist ini luar biasa. Bagaimana sebenarnya Kalimantan tadi dan khususnya Kota Waringin Barat dan em, ada nggak Bang yang nerusin sekarang, maksudnya anak-anak muda di komunitas Abang seperti apa yang ikut juga terjun? Kita mengajak dari TK sampai SD, Oh, sampai oke. SMA dan perguruan Mhm, tinggi, mhm. kita mengajak mereka dan mensosialisasikan mereka Bagus. Mhm, bagaimana pentingnya hutan mangrove mhm. dan hutan selain mangrove. Baik. Jadi pentingnya hutan mangrove. Jadi ada sosialisasi tadi ya, dari mulai tingkat TK sampai Ya. SD semuanya perkuliahan. Nah, ini mangrove dan politik menarik nih, Bang Suryansa sebagai Wakil Ketua Peduli Lingkungan Hidup DPW Pemuda Perindo ya. Kenapa akhirnya tergerak gitu untuk terjun? Wah, oke, saya harus coba juga politik selain tadi peduli terhadap lingkungan. Alasan saya bukan apa, Mhm, istilahnya masuk ke partai politik, agar supaya kita ke depannya mhm. dan satu pemikiran seperti saya bahwa Partai Perindo adalah partai yang kalangan milenial. Betul. Oke, jadi kalangan milenial erat harusnya Kangnya dengan tadi bahwa lingkungan hidup segala macam ya, dan ini kehadiran Bang Suryansyah sendiri melihat bahwa satu visi dan misi. Oke, sudah berapa lama bersama Perindo Bang Suryansyah kurang lebih? Kurang lebih dalam 1 tahun inilah Satu kira tahun ini belakangan, luar untuk biasa. bergabung lah. Aha. Dan makin cinta dong. Ya, oke. Nah, kalau tadi Bang Suryansyah menarik nih profesinya dan juga kegiatan. Jadi sehari-hari nih Bang, kalau kita boleh cerita ya sedikit. Pagi, siang, malam, dimulai dengan apa nih kegiatan mangrove-nya sendiri untuk konservasi ini? Di samping itu juga saya pengelola wisata, Oh, oke. dan juga pendamping mahasiswa-mahasiswi Mhm, dalam negeri mhm. tentang konservasi laut Oh, dalam dan luar negeri. luar negeri. Oke, jadi mereka yang datang ke sana untuk belajar konservasi, Iya, Bang Suryansyah pendamping karena juga memang mengelola kawasan itu seperti itu. Apa sih Bang ketika mereka datang ya? Oh, kan karena banyak nggak tahu kan biasanya kan apa iya. fungsinya mangrove buat apa segala macam. Pengalamannya yang Bang Suryansyah lihat ketika mereka mencoba beraktivitas ngikutin Bang Suryansyah sebagai pendamping, apa yang mereka dapat biasanya? Komennya. Terutama ilmu tentang bagaimana Hmm, fungsinya hutan mangrove, oke. bagaimana cara untuk menyemai mangrove, Mhm, bagaimana mhm, untuk menanam mangrove. mhm. Itu yang didapatkan oleh mereka-mereka. Oke.
pasti sesuatu yang baru dong buat Sesuatu ya. mereka. Karena Iya, nggak tiap hari kan begitu. iya. Sebenarnya sulit nggak Bang pekerjaan yang sekarang Abang lakukan yang sudah 25 tahun ini? Sulitnya cuma satu Apa itu? dalam tentang sosialisasi. Oke. Tidak mengerti, mungkin masyarakatnya banyak begitu juga awam. Jadi kita di Benar, situ agak sedikit, benar. Karena gini, kalau kalau kita nggak ngerti, jadi kita nggak tahu, nggak jatuh cinta akhirnya. iya, Tapi iya, kalau kita ngerti apa fungsinya mangrove, iya, kenapa kita harus punya mangrove di pesisir, tadi kita pasti akan sadar ya, Bang. iya, Karena ya rumah kita di mana lagi sih kalau bukan di bumi gitu ya. iya, iya, Kalau iya. kita nah, bicara kekayaan alam nih ya, Kota Waringin Barat. Kalau yang saya baca-baca nih Bang Suryansyah, ini alamnya luar biasa loh. Ada pastinya ya Taman Nasional, Iya, ya ada ya orang utan ya Tanjung apa ini kalau Tanjung Puting. iya Tanjung Puting ya. Ini orang hutan, ada Pantai Kubu ya, ada Sungai Kumai benar ya. Iya, iya. Ini semuanya saya dapat dari internet. Bicara kekayaan alam nih, Bang Suryansyah. Kekayaan alam apa saja sih yang dimiliki oleh Kota Waringin Barat ini? Kota Waringin Barat mungkin kalau menurut pendapat saya itu memang tidak ada duanya di Indonesia. Kita punya 7 daerah lindung. Satu punya hutan Taman Nasional Tanjung Puting, punya hutan Taman Wisata Alam Tanjung Kluang, punya Taman Laut Senggora, Aduh. punya hutan Suaka Marga Satwa, punya hutan lindung, punya hutan kemasyarakatan, dan punya hutan raya Rawa Kuno. Kita punya 7 daerah lindung. Ada 7 daerah lindung. Daerah lindung. Dan satu-satunya juga Kesultanan Kota Waringin Yes. yang berdiri tahun 1673. Yang sampai sekarang masih eksis. Jadi memang punya, kalau bicara destinasi wisata alam luar biasa tadi. Luar biasa. Ada 7 tempat tadi yang memang wow, saya aja dengernya kayak ngebayang kira-kira bentukannya luar biasa, pasti masih hijau, masih segala macam. Tadi ada kesultanan. Nah, dari semua potensi itu, pertanyaannya Bang Suryansyah, apakah sudah maksimal pemanfaatannya atau memang masih perlu banyak perbaikan? Kalau untuk di antara 7 itu baru Tanjung Puting yang mendunia. Jadi selain itu belum begitu maksimal. Oke. Jadi baru Tanjung Puting yang sudah iya ini yang saya dengar juga kan, karena ada orang utan gitu Iya. kan. Kalau bicara mengenai orang utan Bang, ini juga jadi masalah kan, banyak orang bagaimana orang utan keberadaannya semakin sedikit. Kalau tanggapan Bang Suryansyah sendiri, apa yang harus kita lakukan kalau misalnya terkait dengan orang hutan di Kalimantan sendiri? Terutama bagi kita pribadi, juga kalau bisa juga dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat bisa mendukung dalam hal sosialisasi pentingnya fauna dan flora yang ada di bumi ini. Oke. Jadi memang sesuatu tadi ya Bang, bahwa kekayaan alam segala macam kan kita memang harus jaga segala macam, dan kalau nggak dijaga ya bisa seperti itu. Dan kalau hutan sendiri, saya dengar juga degradasi ya, deforestasi, bagaimana peran atau rencana program dari yayasan dan divisi lingkungan hidup sendiri, bagaimana melihat kalau melihat wacana atau tanggapan terkait degradasi tadi, hutan yang berkurang, apa tanggapannya Bang Suryansyah? Menurut saya pribadi, kita secara berkelompok maupun secara pribadi seperti saya, memang melakukan rencana upaya-upaya bagaimana kita mempertahankan atau menanami kembali yang hutan yang agak rusak, dan juga didukung oleh kepentingan pendukung dari mungkin pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Oke. Nah, Kalau pertanyaannya Bang Suryansyah, seberapa mengkhawatirkan sih sebenarnya kondisi alam atau hutan sendiri di Kalimantan, Kota Waringin Barat dari pandangan Anda? Kota Waringin Barat tidak begitu mengkhawatirkan, Oke. apalagi hutan mangrove. Kita punya 156 km garis pantainya, dan ditumbuhi hutan mangrove dan sedikit hutan cemara. Alhamdulillah, berarti ya bahwa alamnya masih sangat terjaga untuk Masih Kota sangat Waringin. terjaga. Semoga juga beberapa wilayah lain juga tetap terjaga di Kalimantan. Kita punya beberapa artikel Bang Suryansyah ini,
Waringin Barat memiliki, kalau di sebelah sana, memiliki potensi besar bidang pertambangan dan pelabuhan Kumai kecil namun berperan besar. Kita ke pertambangan dulu. Nah, ini boleh tanggapannya, potensi besar di bidang pertambangan seperti apa sih Bang? Potensi kita untuk pertambangan memang cukup banyak, jenis zirkon, kuarsa, kaolin, emas. Oh, kaolin. Nah, Ya. cuman belum maksimal lagi. maksimal. Belum maksimal. Oke, menarik nih kaolin. Kalau yang suka maskeran pasti ada clay kaolin. Nah, itu salah satunya ya tadi ada potensi di sini ya. Kaolin menarik. Nah, kalau bicara mengenai pelabuhan Kumai ini ya, kecil namun berperan besar. Bang, ini seperti apa sih pelabuhan Kumai? Pelabuhan Kumai menurut saya itu pelabuhan yang tersibuk di Kalimantan Tengah. Oke. Di Kalimantan Tengah. Dan di Teluk Kumai itu buka beberapa pelabuhan peti kemas, pelabuhan Pelni, pelabuhan Roro, dan juga banyak lagi pelabuhan-pelabuhan yang lain yang ada di Teluk Kumai itu. Baik, kecil tapi tadi sibuk ya. Tersibuk Bang, di Kalimantan Tengah. Tersibuk di Kalimantan Tengah. Oke, selanjutnya kita juga punya, ini Kalteng bangun kesadaran masyarakat dalam pemulihan ekosistem pesisir ya. Ini kalau dari yang sebelah kanan ini kegiatan apa Bang? Kira-kira ini penanaman mangrove atau penanam mangrove bersama masyarakat itu ya di Kumai Kabupaten, benar? Oh ya, ini di tempat saya pesisir ini untuk penanaman mangrove. Di mana ya? Itu tempat Abang. Iya, di tempat saya ini. Iya, benar ya Bang ya. Ini waktu bulan 6 tuh 2022. Iya, oke. Ini bersama siapa? Komunitas atau apa? Ini semua diundang dari yang peduli lingkungan yang ada di kabupaten kami, terutama ya anak-anak sekolah lah. Betul. Ini pesisir tadi ya Bang ya, ditanamin mangrove. Iya, mangrove. Kalau di Jakarta kita tuh deket Peak situ ya, Peak something somewhere situ deket ada juga mangrove Bang. Ya, saya pernah sekali sih ke situ. Kalau Kalimantan belum, nanti PR-nya harus bawa Kalimantan nih. Next, ada video. Bang, waduh, Tanjung Keluang ini. Beautiful. Tanjung Keluang. Di depan desa saya ini. Oh ya ampun, subhanallah. Waduh, ada penyu. Waduh. Ini ada saya ini. Oke. Ini saya. Oh, ini Bang Suyan. Iya. Oke. Kok lebih ganteng yang aslinya? Iya. Ini Teluk Keluang namanya ini, Teluk Keluang. Teluk Keluang. Ini mangrove semua ya? Iya, mangrove semua. Kita Kota Waringin Barat mempunyai 6.793 hektar hutan mangrove-nya, dan mungkin menurut saya terbanyak spesiesnya di Indonesia. Oke. Bukan hanya wisata baharinya, itu wisata lain. Waduh, stik tenggiri, seafood berarti berlimpah ya? Iya, berlimpah. Aduh, kenapa tidak membawa Bang? Karena mendadak betul. Aduh, jangan begitulah nih. Gimana nih yang ngatur ini ya? Ada keripik tenggiri, otak-otak atau apa ini? Oh bukan. Ini jenis mangrove jenis palam yang banyak digunakan untuk bikin tikar, bikin atap, bikin urungnya ketupat. Jadi, daunnya itu bisa dibikin, diolah lagi. Aduh, Bang Suryansyah luar biasa. Tadi Teluk Kumai. Aduh, itu depan desanya. Iya. Bang Suryansyah luar biasa. Ini kekayaan alamnya tuh, ini berkah loh Bang. Iya. Ya, kita kalau yang tinggal di Jakarta ngelihat seperti itu, wow, itu sesuatu istilahnya kalau orang sekarang bilang privilege ya, punya udara yang bersih, air berlimpah, hijau ya. Itu tuh sesuatu yang memang harusnya dijaga, dan Bang Suryansyah dengan teman-teman di sana, terima kasih loh Bang. Itu sesuatu yang menurut saya, kita nggak bicara soal ya tadi, memang itu ekoturism, ada bisnis, ada uang, tapi di luar itu kita lestariin alam, itu suatu ibadah yang luar biasa. Nah, kalau ke depannya Bang, tadi kan sudah banyak dilakukan segala macam, ada harapan apa sih dari Bang Suryansyah sendiri terkait ya mangrove-nya di Kota Waringin, atau ada hal lain? Cita-citanya pengen seperti apa? Dalam pertemuan ini kita tip terakhir, buang sampah pada tempatnya, menanamlah sebelum kiamat.
Menanamlah sebelum kiamat. Kenapa ada kalimat seperti itu? Karena di zaman dulu kan ada kiamat sudah dekat dalam film. Oke. Jadi kita harus menanam sebelum kiamat. Oke, jadi menanam sebelum kiamat ya Bang ya. Ya kalau ya paling tidak di rumah ada 1-2 pohon lah Iya, ya. iya. Jadi gitu. Nah, Bang, terkait dengan tadi bagaimana Kota Waringin Barat segala oleh-olehnya apa sih khasnya Kota Waringin biasanya? Oh, itu banyak. Mungkin keripik ikan tenggiri, olahan ikan, oke. olahan ikan, kerajinan batu permata kecubung, Kecubung ya. dengan patung orangutan, patung bekantan, Bekantan. banyak oleh-oleh lain lagi di samping itu. Oke, wow. Kecubung, bekantan. Bekantan tuh kalau teman-teman tahu maskotnya Dufan ya. Salah satu ya itu right itu Iya, bekantan iya. right? Ya jadi yang hidungnya gitu. Wah Iya. orang hutan aduh semakin ingin menuju Kalimantan nih bertandang ke Kalimantan tapi insya Allah semoga nanti ada waktu dan segala macam. Bang terakhir Abang di Perindo ya kalau tadi kan harapannya untuk Iya. alam dan segala macam untuk Perindo sendiri dan yang Abang kerjakan di Kota Waringin apa harapannya untuk Perindo? Harapan saya sama Perindo kemungkinan mudah-mudahan Baik. dalam hal ini kita bisa bersama-sama dan satu pemikiran seperti saya karena Perindo juga boleh dikatakan partai-partai yang sangat-sangat untuk milenial. Betul, oke. Partai yang modern ya Bang ya, baru dan orangnya lihat beragam. Beragam. Ada orang seperti Bang Suryansyah dari Mangrove Aktivis, sebelumnya saya sempat ngobrol juga dengan banyak orang dari latar belakang Partai Perindo yang sangat beragam, kaya ya, kaya dalam artian bahwa profesinya macam-macam dan ini bisa jadi modal kita ya Bang ya untuk bagaimana menjadikan Perindo sebagai partai perubahan untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Bang Suryansyah terima kasih atas waktunya dari Terima Kalimantan. Saya tahu pasti capek sekali flight pagi nyampe sini langsung ngobrol sama kita. Tapi tadi seru sekali. Insya Allah kita ketemu lagi sehat-sehat ya. Salam kangen untuk Kota Waringin Barat. Itu kawasan yang luar biasa. Semoga potensinya ke depannya bisa digali lebih maksimal lagi. Dan berkaitan dengan Partai Perindo, kampanye aksi nyata dari kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan kami memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat. Ini ajang pencarian secara daring bagi warga negara yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI. Caranya gampang, tinggal ke konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa ke website partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk yang memberikan quotes, terima kasih. Nanti kita umumkan pemenangnya minggu depan di Instagramnya Partai Perindo. Terima kasih Bang Suryansyah atas waktunya. Sampai kapan di Jakarta kira-kira berapa hari? 2 hari? 3 hari? 2 hari. 2 hari. Selamat menikmati Jakarta, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa nanti kalau ke Jakarta atau kita ke Kalimantan nanti kita bisa ngobrol lagi soal orang hutan, mangrove, dan semuanya yang indah-indah dari Kalimantan. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Harjuno Syaputra undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan. Oleh Perindo, oleh Perindo.